keempat akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami bikin. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Berry Hamdan. Saya Julia Artamevia. Saya Rini Badria Oktaviani. Saya Hana Syafira. Saya Talita Nesra Madani. Saya Mehalis Manis Simbolon. Saya Aris Kamadano. Saya Muhammad Iskeko. Saya Lutfi Sefa. Saya Agus Kurniawan. Baik, mungkin langsung saja ke materi yang telah kami buat. Baik, di sini kami akan mempresentasikan beberapa poin yang telah kami bikin. Yang pertama, bab 4 logika institusional dan organisasi. Yang kedua bab 4 agensi dan institusi. Yang ketiga bab 4 pembawa dari atau institusi. Yang keempat bab 4 level analisis. Kelima bab 5 menciptakan institusi. Bab 5 studi dan konstruksi institusional. Bab 4 logika institusional dan organisasi. Di sini ada beberapa tiga perspektif utama. Yang pertama, regulatif, Weber dan Persoal menekankan tatanan hukum, aturan rasional dan orientasi nilai normatif. Yang kedua, budaya kognitif, Berger, metalitas, teknisme, kesadaran baru, mekanisitas, reproduktibilitas, keteraturan, prediktabilitas. Yang ketiga, entitas dan aktor atau mayor, mitos nasional rasional yang mendasari organisasi. 3 aktor utama, individu, organisasi, dan negara bangsa. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan saya. Di sini ada logika institusional model alternatif. Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada agama, yang ketiga ada negara, yang keempat ada pasar, yang kelima ada profesi, yang keenam ada korporasi, dan yang terakhir ada komunitas. Terus selanjutnya ada bab 4 agensi dan institusi. Nah, di sini ada kerangka strukturasi Giddens 1979 dan 1984. Pertama ada struktur sosial. Di sini ada dualitas, yaitu medium dan hasil tindakan sosial. Kedua ada aturan, yaitu prosedur umum dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ada sumber daya, yaitu manusia dan non manusia. Terakhir ada institusi, yaitu aturan lebih ketat dan sumber daya lebih tertanam. Nah, selanjutnya ada agensi. Pertama ada kemampuan aktor mempengaruhi dunia sosial. Yang kedua ada mengubah aturan, ikatan rasional serta sumber daya. Yang ketiga ada tidak deterministik dan voluntaristik. Dan yang terakhir ada secara sosial dan institusional struktur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara kerja institusional atau institutional work. Ini adalah peran aktor atau individu atau kelompok kita sebutnya dalam membentuk dan mengubah institusi. Fokusnya bergeser dari institusi itu sendiri ke siapa yang membuat dan menjalankannya. Nah, ada 3 bentuk utama di sini, yaitu yang pertama itu menciptakan atau creating, di mana aktor itu membangun institusi baru seperti membuat aturan, menetapkan norma, menanamkan nilai dan keyakinan. Contohnya itu kelompok masyarakat membuat aturan baru dalam pernikahan kehutanan. Kemudian yang kedua itu ada memelihara atau maintenance, di mana aktor itu menjaga agar institusi tetap berjalan dengan rutinitas, pengawasan, dan sanksi. Contohnya itu kayak Gapoktan tetap menjalankan aturan pembagian hasil hutan seperti biasa. Dan yang ketiga adalah mengganggu atau disrupting, yaitu akan menantang atau merusak institusi lama supaya bisa berubah. Contohnya masyarakat menolak aturan lama karena dianggap tidak adil. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pembawa atau carriers yang beragam. Nah, pada slide ini nanti akan ada 4 jenis pembawa, di mana yang pertama itu ada sistem simbolik, itu berupa bahasa, nilai, simbol. Kemudian ada sistem relasional berupa hubungan sosial seperti sistem kekuasaan, jaringan sosial, struktur organisasi. Kemudian yang ketiga aktivitas berupa tindakan nyata. Dan yang keempat artefak. Nah, pada tabel pilar institusional dan pembawa ini ada yang pertama regulatif, yaitu contohnya ada aturan, hukum, sanksi, dan pengawasan. Fokusnya harus dan tidak boleh.
Dan normatif itu contohnya ada norma, harapan masyarakat, standar perilaku, terus faktornya seharusnya. Dan yang ketiga ada budaya kognitif, itu dimana itu merupakan cara berpikir, persepsi, keyakinan bersama. Selanjutnya pembawa simbolis. Jadi institusi itu tidak hanya disampaikan melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui sistem simbol yang menjadi medium transmisi lintas waktu dan tempat. Jadi ada juga pembawa simbolis utama yang perlu kita pahami. Yang pertama ada bahasa, yang kedua teknologi informasi, dan yang ketiga ada skema dan bingkai. Yang pertama, bahasa itu merupakan kapasitas manusia yang paling kuat dalam transmisi simbol, yaitu aturan, nilai, klasifikasi, representasi, dan skrip. Yang kedua, teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu berfungsi untuk menyiarkan gambar dan ide di seluruh dunia, dan juga memperluas pasar global dan rantai pasokan internasional. Selanjutnya skema dan bingkai. Skema dan bingkai itu berfungsi sebagai prototipe bingkai kognitif dan skema yang memandu perilaku individual maupun kolektif. Selanjutnya ada pembawa relasional dan aktivitas. Selain simbol, institusi juga ditransmisikan melalui hubungan sosial dan aktivitas sehari-hari. Slide ini membagi dua komponen utama. Yang pertama sistem relasional dan yang kedua aktivitas dan artefak. Di sisi sistem relasional, institusi ada dalam jaringan posisi sosial dan peran yang saling terkait. Setiap posisi membawa aturan yang dikodekan secara implisit. Pola ini bersifat isomorfosis. Organisasi yang berbeda cenderung mengadopsi struktur serupa, dan semuanya berada dalam sistem tata kelola serta rezim otoritas tertentu. Yang kedua, aktivitas dan artefak. Di sisi ini, institusi tertanam dalam kebiasaan, rutinitas, dan konvensi. Sebagaimana diargumentasikan oleh Veblen dan Commons, ia juga hidup dalam pengetahuan wajib yang tidak terucapkan tetapi dipraktikkan setiap hari. Mas dan Simon juga menyebutkan sebagai program kinerja. Terakhir, artefak baik yang bersifat teknis maupun simbolis terus membawa dan memproduksi nilai-nilai institusional seperti yang diungkap Orlikowski. Baik, dalam bab ini kita akan belajar tentang level analisis yang beragam, yaitu bagaimana fenomena bisa dilihat dari berbagai tingkat, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling luas. Nah, yang pertama itu ada sistem dunia, itu bagaimana kita bisa melihat struktur atau proses yang dalam jangka panjang, misalnya bagaimana ekonomi global itu bisa mempengaruhi banyak negara. Kemudian yang kedua ada masyarakat, itu bagaimana fokusnya pada struktur dan proses dalam suatu negara atau bangsa. Kemudian yang ketiga ada bidang organisasi, yaitu kumpulan dari berbagai organisasi yang beragam, tapi mereka memiliki suatu makna dan sistem yang sama. Kemudian yang keempat ada populasi organisasi, ini berupa kumpulan organisasi homogen berdasarkan kerentanan lingkungan. Di sini biasanya mereka memiliki karakteristik yang serupa, biasanya juga memiliki lingkungan atau bidang tertentu. Kemudian yang kelima ada organisasi, yaitu proses institusional pada level organisasi tertentu. Di sini maksudnya mereka memiliki level yang lebih spesifik, yaitu misalnya membahas proses atau terjadi suatu perubahan dalam organisasi tertentu. Nah, yang keenam itu yang terakhir ada subsistem organisasi. Ini adalah unit komponen atau departemen atau tim juga, yaitu biasanya mereka adalah unit terkecil dalam suatu departemen atau tim dalam suatu organisasi. Nah, kemudian selanjutnya ada pilar institusional dan level aliran keilmuan. Biasanya ini menjelaskan bahwa setiap level ini bisa dianalisis menggunakan 3 pilar institusional, yaitu yang pertama ada regulatif, normatif, dan juga budidaya kognitif. Nah, pada masing-masing pilar ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami segala fenomena dalam institusi. Nah, kemudian yang terakhir yang paling penting untuk dipahami yaitu bahwa dalam penelitian institusional kita tidak hanya melihat dalam satu level saja, tetapi seringkali melibatkan analisis dari berbagai level, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Artinya fenomena dalam analisis tingkat yang paling kecil juga bisa mempengaruhi level yang lebih besar atau sebaliknya. Bisa dilihat bahwa pada tingkat yang pertama itu ada sistem dunia, masyarakat, bidang organisasi, populasi, organisasi, sistem, dan subsistem. Oke, berikutnya kita masuk ke komentar penutup dari bab 4. Bab 4 ini memberikan kita 4 pelajaran utama
Pertama, organisasi memberikan kita muncul dan mendapatkan keistimewaan karena perkembangan logika, budaya yang khas yang berupaya merasionalisasi sifat dunia fisik dan sosial. Kedua, ada kerangka strukturasi guidance memberikan sumber ketertiban dan perubahan sosial. Yang ketiga, ada institusi bervariasi dalam metode pembawaannya, termasuk dari simbol, relasional, aktivitas, artefak. Yang keempat itu ada institusi beroperasi pada level berbeda, yaitu dari subsistem organisasi untuk sistem dunia. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu konstruksi institusional. Diciptakan institusi yang pertama itu ada fokus baru dari institusi mempengaruhi organisasi menjadi bagaimana institusi diciptakan dan diubah. Yang kedua ada penciptaan versus perubahan. Ya, proses penciptaan dan perubahan institusi tidak mudah dibedakan. Institusi tidak muncul dari kevakuman. Yang ketiga ada naturalistik versus agent. Aku naturalistik, proses alami tidak terarah. Versus agen aktor tertentu sebagai penyebab. Keterbatasan desain institusional. Aktor sering bekerja menciptakan institusi untuk kepentingan mereka. Namun, yang pertama, pengaturan institusional memiliki banyak efek, banyak yang tidak terduga dan tidak disengaja. Yang kedua, desainer mungkin tidak bertindak instrumental, melainkan dipandu norma kepatuhan atau tren. Yang ketiga, desainer memiliki cakrawala waktu pendek, sementara institusi punya efek jangka panjang. Yang keempat, situasi yang diterapkan mungkin telah berubah dari rencana awal desainer. Yang terakhir, yang kelima, desain mengendalikan aktor dan kepentingan tidak berubah, padahal aktor datang dan pergi. Oke, poin selanjutnya di sini tuh desainer itu memiliki cakrawala waktu pendek, sementara institusi itu punya efek jangka panjang. Nah, jadi pada poin ini tuh dijelaskan bahwa seorang desainer itu biasanya bekerja dalam fokus pada hasil yang cepat atau jangka pendek. Misalnya menyelesaikan proyek sesuai deadline atau kebutuhan saat ini. Sementara institusi atau organisasi memiliki tujuan yang lebih luas dan berjangka panjang, seperti keberlanjutan, dampak sosial, dan perkembangan di masa depan. Nah, perbedaan ini itu bisa menimbulkan ketidaksesuaian antara desain yang dibuat dengan kebutuhan institusi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi desainer untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari hasil desainnya agar tetap relevan dan berkelanjutan. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 5, yaitu jenis-jenis agen institusional, yaitu ada negara, korporasi, profesi, asosiasi, dan gerakan sosial. Selanjutnya yaitu negara, bangsa, dan korporasi sebagai agen institusional. Yang pertama itu negara bangsa. Jadi ada kekuatan konstitutif mendefinisikan aktor sosial dan hak mereka, mendefinisikan dan menegakkan hak properti. Yang selanjutnya bukan aktor monolitik, meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya yaitu mempengaruhi perilaku ekonomi melalui pengaturan hak properti. Yang selanjutnya itu korporasi, ada mengerahkan kekuatan besar atas mobilisasi sumber daya ekonomi. Elit korporat menegosiasikan pengaturan baru. Paruh kedua abad ke-20, reorganisasi sebagai institusional. Selanjutnya yaitu mempengaruhi kebijakan publik secara langsung maupun tidak langsung. Profesi dan asosiasi sebagai agen institusional. Yang selanjutnya itu profesi, peran unik dan khas dalam masyarakat modern. Normatif itu ada teolog, etikawan, sarjana hukum, dan akuntan. Kognitif itu ilmuwan, insinyur, dokter. Tanda melemahnya kode profesional itu kepercayaan menurun. Yang bidang asosiasi ada bergabungnya bersama negara dan profesi sebagai kelas aktor penting, menjalankan otoritas di domain budaya, kognitif, dan normatif. Beroperasi transnasional sebagai NGO di era globalisasi, membuat standar dan aturan lintas batas nasional. Selanjutnya ini ada gerakan sosial dan pemain marginal.
Gerakan sosial, kekuatan versus institusi. Beroperasi di luar saluran mapan untuk menegaskan visi baru tatanan sosial. Yang kedua, dalam institusi, bekerja dalam sistem mapan, mengeksploitasi perbedaan dan kontradiksi yang ada. Pemain marginal, teoretikus jaringan, marginalitas mendorong inovasi dan pembelajaran. Mereka yang menemukan kesenjangan atau struktural halus dapat menghubungkan elemen yang sebelumnya terpisah, seperti zona pertemuan air laut dan air tawar yang kaya kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke model multi tahap institusionalisasi menurut Sukma 1955. Proses penciptaan institusi. Yang pertama ada krisis atau masalah. Kondisi tidak stabil memunculkan kebutuhan baru. Kedua, diagnosa, yaitu pembuatan makna kolektif, interpretasi situasi. Ketiga, inovasi, yaitu pengusaha institusional menciptakan solusi baru. Keempat, realisasi adalah abstraksi dan legitimasi pasti oleh para ahli. Kemudian keenam, difusi, yaitu penyebaran model ke konteks lain. Dan keenam, institusionalisasi, yaitu tertanamnya pola baru menjadi teknik program. Lanjut kita masuk ke studi terpilih konstruksi institusional dari level nasional hingga interpersonal. Studi level transnasional dan masyarakat. Transnasional menurut Mayer et al. Yaitu kekuatan budaya transnasional melahirkan model organisasi modern di seluruh dunia. Transnasional menurut Jerry et al. Yaitu mekanisme tata pola baru untuk mengatur organisasi lintas batas nasional. Kemudian masyarakat menurut Ford dan Thomas 1973, yaitu perkembangan institusi hak properti di Eropa Barat abad ke-15 sampai ke-17. Dan masyarakat menurut Dobbin, sistem kepercayaan budaya mendasari kebijakan berbeda di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Studi level bidang dan populasi. Bidang menurut Gezelay dan Gas 1996, kerangka institusional arbitrase internasional untuk penyelesaian sengketa bisnis. Kemudian bidang menurut Maggio, yaitu profesional menciptakan kondisi budaya untuk museum seni di Amerika pada tahun 1920 sampai 40-an. Kemudian bidang menurut Rao 1958, yaitu pemilah organisasi perlindungan konsumen Amerika Serikat awal abad ke-20, model pengawasan independen. Lanjutnya populasi menurut Combe 1965, yaitu kondisi yang mendukung penciptaan bentuk-bentuk organisasi baru. Dan populasi menurut Sukma 1955, yaitu penciptaan bentuk organisasi baru perusahaan semikonduktor Silicon Valley. Studi level organisasi dan interpersonal. Di level organisasi ini mengikuti jejak kuasa, Oliver Williamson memberikan pertanyaan kepada ilmuwan sosial, mengapa perusahaan ada? Jawabannya adalah biaya transaksi sebagai penjelasan institusional. Nah, itu untuk MOE berfokus pada tingkat organisasi individual dan secara inventif menerapkan perspektif pilihan personal pada desain lembaga publik. Lanjutnya untuk level organisasi, Selznick dari TVA itu juga seperti MOE memeriksa desain lembaga politik, namun laporannya tidak terkenal tentang evolusi Tenants Value Authority atau TFA. Sebenarnya di level internasional dan organisasi itu ada Axelrod. Itu menggunakan situasi dilema narapidana untuk memeriksa kondisi di mana individu yang mengejar kepentingan diri mereka sendiri dapat mengembangkan norma kerjasama strategi. Terakhir, L. Batch mendefinisikan institusi intra-organisasi sebagai kepercayaan yang dianggap sudah sewajarnya yang muncul di dalam dan seluruh kelompok kerja organisasi. Komentar penutup dari bab 5. Yang pertama, teoretikus beralih dari institusi membangun organisasi ke bagaimana institusi diciptakan. Selanjutnya, agen institusional itu berisi individu yang kolektif, menggunakan alat regulatif, normatif, atau budaya kognitif. Selanjutnya, penelitian mencakup semua level, mau itu transnasional, masyarakat,
bidang, populasi, organisasi, dan interpersonal. Untuk gerakan sosial kini diakui sebagai agen perubahan institusional di luar dan dalam sistem apa? Kesimpulan dari bab 4, institusi dibentuk oleh kolegika nasionalis, dibawa oleh simbol relasi, aktivitas, dan artefak, beroperasi di berbagai level. Untuk dan selanjutnya di bab 4, kerangka strukturasi Giddens, institusi adalah dualitas, medium sekaligus hasil dari tindakan sosial. Untuk simbol dari bab 5, yang pertama, institusi tidak ada begitu saja. Jadi institusi diciptakan oleh agen, negara, operasi, profesi, asosiasi, dan gerakan sosial. Untuk simbol yang kedua, kewirausahaan institusional memerlukan keterampilan sosial dan kemampuan memobilisasi sumber daya untuk perubahan. Sekian dari saya. Baik, mungkin sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum